Sampurasun. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelajahi suatu benteng Belanda yang berada di Kampung Nyalindung. Saya akan mencoba menjelajahi sejarah serta misteri yang berada di sana. Untuk itu saya dari tim One Mystery akan memperkenalkan tim saya. Yang ini sesepuh saya yang bernama Abah Haning dan seorang moderator saya yang bernama Egi. Dan untuk kelanjutannya, karena kita sekarang posisinya jauh dari benteng tersebut, kita akan mencoba berjalan ke sana menuju ke benteng yang akan kita telusuri. Untuk kesempatan ini, mari tonton terus di channel YouTube saya One Mystery. Dan jangan lupa saksikan terus One Mystery. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Halo sahabat One Mystery, sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan itu, yaitu benteng sejarah Belanda. Dan posisi benteng saat ini berada di dalam perkebunan, itu perkebunan PT Nyalindung yang berada di Kampung Nyalindung di Legok, Jawa. Posisinya ada di sebelah sana di dalam, dan perjalanannya cukup melelahkan. Mari kita ikuti. Tuan Misteri, untuk saat ini kita akan melakukan penelusuran di Benteng Legok, Jawa, yang sebagaimana kita akan mengungkap misteri atau mengungkap pada zaman penjajahan di saat dahulu Belanda menjajah Indonesia. Mari kita lihat benteng-bentengnya dan penelusuran kita telusuri dulu terlebih dahulu agar mengetahui. Saya di sini melihat ada 7 pintu, memiliki 7 pintu, dan ini dia pintu pertama. Mari kita lihat ke dalamnya. Di pintu ini saya melihat ada galian-galian, entah tujuannya untuk apa tempat ini digali. Yang kita lihat galiannya sangat dalam sekali ini, dan tidak mungkin kita masuk ke dalamnya karena terlalu dalam. Dan mari kita lanjut ke lorong yang kedua. Berbalik pada lorong pertama, lorong kedua ini cukup sempit dikarenakan karena kayaknya galian yang dari sana di tanahnya dimasukin ke sini. Jadi lorong ini sangat terlihat sangat sempit dan terlihat sangat lumayan menyeramkan. Dilanjut ke lorong yang ketiga. Di lorong ketiga ini lorongnya lumayan cukup luas. Untuk saat ini saya mungkin bisa masuk ke dalamnya. Di sini yang saya rasakan hawanya sangat sejuk, enak dan dingin. Dan kita lihat di sini banyak coretan-coretan di lorong yang ketiga ini. Dan kita lanjut lagi telusuri lorong-lorong selanjutnya. Di lorong yang keempat ini lumayan seperti tadi yang kita lihat, situasinya tidak jauh dengan yang lorong ketiga. Kalau di lorong yang keempat bisa dicoba dilihat. Kemudian kita lanjut dengan ke lorong 1, 2, 3, 4 yang lorong kelima. Lorong kelima sama lorong yang ketiga sama keempat. Ini yang lorong kelima. Dan ini di sebelah sini terdapat, coba kita lihat ke dalam. Terdapat lubang di sini, kayak lubang sumur. Sepertinya ini bekas galian-galian, entah untuk apa tujuannya. Dan lubang ini kira-kira dalamnya adalah 1 meter. Dan ke samping, dia menggali ke samping, entah tujuannya untuk berbuat apa. Sepertinya ini sudah lama ya, jadi sudah terkubur lagi sama tanah-tanah. Di sini saya merasakan aura-aura seperti aura, entah aura positif atau aura negatif. Yang saya rasakan di sini lumayan cukup panas terasa di badan saya. Sepertinya saya, untuk lebih jelas lagi, kita
menanyakan kepada sesepuh kita agar lebih detail diperjelasnya. Untuk itu saya akan menanyakan kepada sesepuh kita. Saya akan berdiskusi dengan sesepuh saya, Abah Ani. Saya akan mencoba bertanya tentang hal-hal yang terjadi keganjilan di Benteng Legok Jawa ini. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Setelah tadi saya telusuri dari benteng yang pertama, lubang yang pertama sampai yang lubang yang ke-8, tadi saya sangka lubang itu ada 7 lubang. Ternyata di sini lubangnya ada 8. Gimana nih Pak menurut Bapak? Iya, kalau menurut saya ini kan sejarah. Sejarah ini ibaratnya kan udah lama nggak dipelihara, kalau orang Sunda tidak diurus. Jadi menimbulkan suatu kemisisan yang kita tidak diduga. Dan kita ini di sini juga nih, kalau kita rasakan untuk ujung dari sana yang begitu kuat aura gaibnya, apalagi seperti di dalam ini ada sesosok sebagai kayaknya ini orang Belanda ini. Kayaknya ini sosok ini kayak orang Belanda pakai baju kayak cuman Belanda kayaknya. Dia menanyakan sama saya tujuannya mau apa ke sini, dan saya ke sini bukan untuk merusak, tapi tujuan saya untuk menelusuri apa sejarah benteng ini. Mungkin ini sejarah untuk kita semua yang tidak bisa ditinggalkan, karena ini mengandung sejarah yang awalnya kita sekarang bisa ada di sini. Mungkin para pejuang dahulu di sini mematikan ibaratnya, berjuangkan menaruhkan nyawanya sendiri. Dan ini di sini seorang sosok ini nggak pergi juga nih, Pengawasi Kolonel Jim. Di sini ada Kolonel Jim yang menguasai kawasan ini. apa tidak berbahaya Pak? Ya mudah-mudahan, kita kan tujuannya baik ya. Dan kita bukan untuk mencari sesuatu. Kalau dibilang orang banyak di sini nih ada harta karunnya. Jadi kita bukan untuk mengungkap masalah itunya, tapi kita pengen menyelusuri sejarah ini. Kita harus dibangkitkan, karena ini sejarah yang kita harus diingat untuk kita dan anak cucu kita langkah ke depannya. Mari kita coba lihat di sini ada apa ini. Ayo sahabat yang misteri, kita telusuri. Tadi saya di sini merasakan aura seperti aura sedikit panas Pak di yang lubang ini. Apa aura negatif, apa aura positif? Halo sahabat, sepertinya Abah sedang melakukan interaksi dengan makhluk goib yang ada di sini. Kita tunggu jawabannya sebentar lagi. Ini di sini sosok perempuan ya. Dia kayaknya bukan perempuan baik-baik. Kalau dibilang ini, kalau dulu ini kayaknya selir-selir zaman penjajah. Karena dia itu tidak merasakan kepedihan, tidak merasakan kesakitan. Ya. Maka dari itu benteng ini bisa dibilang mistisnya ini bisa disebut luar biasa, karena auranya yang cukup tinggi. Saya rasakan sampai Saya juga merasakan di sana. saya merindingnya luar biasa ini. Karena di sini menurut saya memang ada suatu pusaka dan benda-benda yang Terdapat juga benda-benda pusaka yang pada peninggalan zaman ditimbun. dulu. Cuman kita tidak mudah untuk mendapatkan hal-hal seperti itu, karena itu dilindungi seperti pagar gaib. Karena kita seperti contoh ini ada galian nih di sini sama di sana. Kalau dilihat tadi itu bukannya secara ya kayaknya ini tujuannya untuk mencari hal-hal yang dikatakan saya tadi, mencari harta-harta yang dibilangnya di sini kan nih ada. Ini bukan rekayasa dan ibaratnya bukan mengada-ngada, tapi ini fakta. Bahkan ini
benteng ini menyimpan harta yang begitu peka. Ya. Seperti kalau saya lihat ini di pintu kedua dan keempat ini ada logam-logam gitu. Satu seperti peti, logam ya, zaman ada dulu. seperti senjata dan semure juga ini. Oh, masih ada di sini. Ada ini, ada di sini nih. Dan di pintu keempat ini kayaknya ini kayak balok. Mungkin kalau zaman sekarang itu ini harta karun namanya nih emas lah. Emas. Kalau dibilang ya ini sebagai emas. Cuman ini kekuatan ini tidak bisa mudah kita kalahkan. Taklukkan begitu Ya, saja. karena ini gaib mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena ini yang dibilang saya tadi ini rajanya jin atau bilang ini kekuatan mistis gaib Dari di golongan sini. jin. Golongan jin dan gaib-gaib yang lain juga nih di atas kayaknya. Oh, di sini ada. Ada ini di atas dan itu memperlihatkan keadaan kita di sini. Dan cuma dia bertanya mau apa ke sini. Ya saya menjawab saya ke sini untuk melihat keadaan di sini dan pengen ya silaturahmi. Dan untuk itu ya juga pengetahuan saya yang saya sementara lihat keadaan di sini ada makhluk seperti tadi siapa tadi itu Jim. Pangeran Cornel Jim. Ada lagi sosok yang lain? Kemungkinan ada ini soalnya ini sosok dua Ya. Mr. Johnson yang menguasai membentuk sejarah gambar-gambar ini dulu dialah. Iya. Ibaratnya yang menguasai gambaran-gambarannya yang ngerjainnya Yang membentuk, yang merancang bangunan ini. dan yang mengerjainnya ibaratnya orang-orang kita juga. Nah itu yang saya dapat tangkap dan untuk selanjutnya cuma itu pengalaman saya di sini. Oh, mungkin Pak, saya ingin lebih tahu apakah bila kita bisa berinteraksi dengan mediator saya ini, Mas Egi, apakah bisa memasukkan gaib ke dalam tubuhnya agar kita lebih jelas lagi memperoleh informasinya? Menurut Bapak bisa tidak? Insya Allah ya, kalau janji saya juga enggak, karena kita juga manusia bukan orang pintar juga, cuman kita mencoba untuk menghadirkan sosok di sini, mencari pengalaman-pengalaman yang dia alami dulu di sini apa, dan ibaratnya di sini apa aja yang tertanam atau ditimbun gitu. Mungkin kalau suatu gaib mungkin dia lebih mendetail gitu. Lebih tahu ya. Bahkan saya coba melalui Mas Egi ini memasukkan gaib di sini, dan saya maaf apabila ada hal di sini ini bukan ibaratnya rekayasa, walaupun mengada-ngada ini suatu kekuatan mistis di sini. Emangnya di sini kuat luar biasa, walaupun orang-orang pintar lebih dari saya di sini ini tidak semudah untuk mendapatkan harta-harta yang dicari. Tapi saya datang ke sini bukan mencari itu, tapi pengen tahu sejarah benteng ini, karena benteng ini punya sejarah yang kuat untuk kita dan orang lain langkah-langkah ke depannya. Ya, kita mulai aja. Hai sahabat One Mystery, untuk saat ini mari kita mencoba berinteraksi dengan gaib di sini dengan memasukkan gaib di sini ke dalam jasad Mas Egi. Untuk itu mari kita mulai. Untuk saat ini Mbah sedang mencoba memasukkan gaib yang ada di sini. Kemungkinan apakah bisa berinteraksi atau tidaknya kita lihat lebih lanjut lagi. Seperti yang kita lihat saat ini Mbah sedang menarik atau memasukkan gaib ke dalam tubuh Mas Egi untuk kita bertanya tentang sejarah atau apakah benar ada harta karun atau tidak di dalam sini yang ditimbun, yang dijelaskan menurut Abah tadi. Untuk saat ini kita lihat seperti yang Anda lihat, ini mungkin kekuatannya lumayan cukup kuat gaib di sini, karena di sini terdapat harta karun, jadi gaibnya yang sangat kuat, dan termasuk ada golongan jin di sini yang menjaga harta karun di sini. Coba. Untuk saat ini Mas Egi sedang berinteraksi dulu. Kita lihat.
Sepertinya Mas Egi sedang merasakan sesuatu hal yang terjadi pada tubuhnya. Kita lihat interaksinya Mas Egi seperti kepalanya lumayan kesakitan karena gaib yang di sini itu lumayan kuat. Dan sedangkan gaib di sini termasuk ada golongan jinnya. Gimana Pak? Kayaknya ini untuk Mas Egi Ya, intinya ini udah mampu untuk memasukkan gaib. gaib karena di sini ini terlalu besar untuk dia. Oh iya, tenaganya terlalu kuat. Ya, karena kekuatannya ini saya sendiri nih Merasakan. ya bukan Yes, saya juga merasakan. mungkin dia nih nggak bisa Kondisinya badannya lemah. badannya nih Ya. nggak mampu untuk menahan masukannya harus yang di sini Ya. karena ini di sini ada berapa nih 1, 2, 3 yang melihatkan kita Oh, juga ada yang melihat kita ya. biar kita ini Sterilkan dulu. berdatang dulu nih. Coba sterilkan dulu. Kasihan tubuhnya. Coba. Ya. Mas Egi sekarang saat ini sedang mencarikan Mas Egi karena Mas Egi tubuhnya untuk saat ini lemah. Ini langkah selanjutnya mungkin ini mediator ini Ya. mungkin saya yang Akan akan menjadi- menindaklanjut dan mudah-mudahan jasad saya di sini kuat. Ya, Dan mudah-mudahan Pak. pengen tahu apa Informasi. menggali informasi keadaan di sini. Ya. Mas Egi, baik. Ini makhluk ini juga ini Oh. pada nunggu nih Oh, satu melihat. ya sama itu tuh memanggil-manggil nama saya. Ya. Lihat dulu nih. Tempat untuk berinteraksi kita paling cocok di mana Pak? Paling. Sini nih. Oh, di sebelah sini. Ya, Di dalam atau di luar? kita di luar dulu kayaknya Oh, ini iya. soalnya ada suatu mistis yang kita harus jalani. Oh iya. Kang. Halo sahabat One Mystery, untuk saat ini Abah akan mencoba memasukkan gaib ke dalam tubuhnya supaya kita tahu kejelasannya bahwa benar tidak di sini ada harta karun yang tersimpan serta barang-barang benda seperti senjata dan samurai. Dan sepertinya sosok gaib di sini katanya Mbah sedang memperhatikan kita, sosoknya ada di sebelah sana dan sebelah sini. Dan untuk saat ini Mbah mencoba berinteraksi dengan gaib yang ada di sini, dan gaib yang di sini kekuatannya lumayan cukup sangat kuat karena di sini dijaga para sesepuh serta para leluhur yang ada di sini. Maksud dan tujuan saya ke sini untuk menelusuri kebenarannya, bukan untuk mengambil harta karun tersebut. Dan interaksinya dah kita lihat interaksinya di sini. Coba Sampurasun. Sampurasun. Bah, hampura bah. Abi hayong silaturahmi ka dia. Sampurasun. Daerah mana sekarang? Hayong silaturahmi. Daerah hayong silaturahmi. Terganggu. Sanes abi hayong silaturahmi hayong terang. Keayaan di dia. Moal bah. Enggak, Pak. Abi Moal mah moal ndak katakan hayong silaturahmi abi di dia. yang terang Hayong kaya terang informasi di dia. Abi datang ke dia secara baik-baik. Abi hayong ngalestarikan. Nyukeun tertibna mah Nyukeun tertib. nyukeun tertibna Minta tertibnya. nyukeun tertibna Nyukeun tertib. nyukeun tertibna Abi hayong silaturahmi. nyukeun tertibna Tertib Pak. ya Pak Ya, nyukeun tertib. Punten, punten. Abi hayong nyukeun tertib. Hayong supaya acarana ieu lancar. Abi hayong terang sejarah benteng Belanda ieu kumaha sareng penjajahan Abah waktu di dieu kumaha. Kumaha lah disungkeun pisan penjelasanna ti Abah. Naon sahanya sejarah dia? Abi hoyong terang di sejarah Belanda. Hoyong jadi kanggo itu Abi supaya mengenang sejarah Abah di dia. Jadi supaya terang sejarah Abah di dia. Mungkin tertib mungkin keterangan nanti Abah. Mungkin dihampunten pisan Abi ngaganggu apabila masuk Abah di dia. Abi hoyong terang penjelasanna bahwa sejarah Belanda itu kumaha baheulana Bang. Manusia yang apa di dia anjing. Tongkat tertib Bah, tertib Pak. Abah jadi di kumaha unggul ke Belanda Bah. Benci. Terus rekan-rekan Abah sami pas Abah kieu. Seru.
Itu tuh. Di bawah mana? Sok. Sia. Terus. Oke guys, kita ikuti ya, keterangan dari peserta harta karun di sini. Kita lihat. Oh, di dia. Rekan abah di dia. Eta Belanda kejamna kejihna kumaha bah? Orang Belanda situ belum kijang. Di kumaha unggul bah? Kabeh rakyat. Di ruang kerepes. Di ruang di bebregen itu. Lamun sia sanggup turungan. Mohon. Jadi boleh di kabeh. Mohon. Termasuk aing. Nya mohon. Opo sia capat harta karun itu. Abi mah Aing dibikeun. seperti ini bah harta karun mah yang keterangan. Apa benteng iya aya kaitan sareng Kampung Nyalindung, sejarahna kumaha bisa disebut Kampung Nyalindung? Halo guys, ini kita saat ini sedang berinteraksi dengan sesepuh di sini. Aya, Sangkutana kumaha bah tah? sikat mak. Iya, bapakat mah. Heeh, Jadi sikat. ceritana kumaha baheula ieu bisa disebut Kampung Nyalindung. Sikat mak anu boga lalakon eta aing lain sikat mak. Heeh. Oh, iya sareng abah saya. Marta. Abah Marta. Oh, mohon. An sikat mak Mohon. anu boga lalakon anu ilmu jago. Oh, jadi Jago manehna bisa ngalindungi masyarakat. Ngalindungi para pejuang. Di hiji daerah di belah ditu. Ngaranna kampung Pasir Datar. oh eta Nyalindung teh asalna pasir datar itu. Baheulana Pasir Datar lain nyalindung. Ai Usabab mohon. orang Belanda neangan para pejuang ke eta tempat sikap menggunakan kekuatan anu sakti mandraguna ngalindungi masyarakat. Mohon, Ngalindungi kabeh bibinya tah. Mohon. Lemur berubah nepi ka kiwari meureunnan jadi sejarah jadi ngaranna Nyalindung lain kampung datar deui. Mohon. Ya syarek naon ka dieu? Hah, Abi ayeuna. hayang terang informasi tentang dia. Ai tujuan Belanda ka dieu Kang Wonon bah? Tujuan Belanda ka dieu. Ieu daerah subur. Mohon. Kamu siar apa harta kamu lupa. Oh, di daerah ieu kabeh. Heuh, Di terutama ieu di dieu. mohon. Di dieu. Mohon. Aing mengapa lamun sia hayang harta karun di dieu. Mohon. Sampurnakeun makhluk di dieu tarulungan ku sia. Nya mohon. Jeung aing ieu sajelema ieu nu geus wani ngonang aing. Nya. Pesan abah upami aya anu meunangkeun harta karun eta hayang kumaha pesan ka Kang Mun abah? bisa nu nyampurkeun aing sareng di dieu. Mohon. Cakot kabeh di dieu aing tuturkeun. Ayo guys, kita ikuti ini kan sahabat. Oh, di sini ternyata. Gimana, Pak? Kita akan menunjukkan harta karun yang ada di sini. Di dieu. Oh, di paling dia harta apa? Ya, Di jero apa kumaha? ieu di dieu. Dilindungi ya ku apa teh? Hartana dilindungi ku. Ieu dilindungi ku gaib. Ku gaib. Gaib. Oh, di pagar ku gaib. Lamun sia bisa nyelametkeun gaib ini kabeh tuh. Sia goblok tuh, lumpat. Sahabat. Awewe. Oh, awewe zaman baheula. Zaman baheula. Pada penjajahan. Ai awewe teh disiksa tuh. Henteu. Nah, teh disiksa. So IC itu tuh, IC Belanda goblok tuh. Oh, Belanda keur naon? Ningalikeun aing ieu. Oh, Ningalikeun aing. tapi moal naon eta? Moal Wah, aya aing. sieun. Kok sia ulah hilang di tempat. Mohon. Aing beja lamun sia. Mohon. Bisa nyampurnakeun Mohon. makhluk di dieu kabeh. Mohon, Jeung mohon. di ditu. Mohon. Kok aing mere ge. Mohon. Aing moal lila. Nya, atur nuhun Pak Awas ya informasinya. mundaratan di dieu. Mohon hatur nuhun bisa informasinya. Halo guys, ternyata sosok gaib itu sedang keluar dari jasad Abah Aning. Seperti yang Anda lihat saat ini, sosok gaib itu mulai mengeluarkan dirinya. Kita lihat interaksinya yang sangat cukup dahsyat, tenaga yang cukup dahsyat. Saya air. Kopi, air. Untuk saat ini kita melihat sosok Abah Aning yang terkapar
karena seperti yang tadi ia jelaskan, karena sosok gaib ini terlalu kuat, dan di sini ada sosok Belanda serta sosok wanita yang zaman penjajahan dulu. Wanita itu tidak disiksa karena wanita itu penghibur Belanda. Wanita penghibur Belanda. Untuk saat ini Bang Ading sedang terkapar, dan sudah kita ketahui tadi informasi bahwa kebenarannya, bahwa sangat benar di sini terdapat harta karun. Setelah benda-benda atau hal-hal gaib di sini sangat banyak, serta ada pusaka di sini, banyak pusaka seperti merah delima. Di sini juga merah delima terdapat di sebelah sana. Dan untuk saat ini Aning mulai sadar dan mulai bisa, alhamdulillah, walaupun tadi sedikit ada kemarahan dari sosok gaib yang ada di sini, namun untuk saat ini kita sangat bersyukur sekali mendapatkan informasi yang sangat rinci, dan kita percaya akan adanya harta karun yang ada di sini karena kita sudah mendapatkan informasi dari hal-hal gaib yang ada di sini. Dan cukup.